Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ananda akan mempelajari cara memahami teks eksposisi. Masih ingatkah Ananda dengan teks eksposisi? Lalu, bagaimana cara kita memahami teks eksposisi? Nah, perhatikan video berikut ini dengan cermat ya. Berikut 4 kompetensi inti yang harus dicapai. Ananda baca ya. Yang pertama, konsep dasar teks eksposisi. Perlu dipahami, untuk memahami suatu teks, ada 5 hal yang harus dimiliki teks tersebut. Nah, yang pertama, fungsi komunikatif. Yang kedua, lokasi sosial. Yang ketiga, unsur-unsur teks. Yang keempat, struktur teks. Dan yang kelima, karakteristik penggunaan bahasa pada teks. Ananda perhatikan contoh berikut ini ya. Teks berikut berjudul Manfaat Minum Air Putih Sebelum Tidur. Silakan dibaca. A. Fungsi komunikatif teks eksposisi. Setelah mencermati, membaca, dan memahami teks, manfaat minum air putih sebelum tidur, apa sebenarnya fungsi komunikatif teks eksposisi? Nah, fungsi komunikatif teks eksposisi adalah digunakan penulis untuk menyampaikan ide, argumen, atau pendapat. B. Lokasi sosial teks eksposisi. Setelah mencermati, membaca, dan memahami teks manfaat minum air putih sebelum tidur, teks-teks seperti ini tentunya dapat ditemukan di internet, di televisi, di surat kabar, majalah, koran, makalah, dan di buku. Nah, lokasi-lokasi tempat ditemukannya teks eksposisi itulah yang disebut lokasi sosial teks eksposisi. Jadi, teks yang kita pelajari ini ada di kehidupan dan sangat penting untuk kita pelajari. Unsur teks eksposisi. Cermati saja kembali teks manfaat minum air putih sebelum tidur. Nah, langsung kita lihat bahwa terdapat unsur fisik dan terdapat unsur mekanik. Unsur fisiknya sangat jelas, ada judul, ada paragraf-paragraf. Nah, di dalam paragraf terdapat beberapa kalimat. Di dalam kalimat terdapat beberapa kata. Sedangkan unsur mekaniknya yaitu tanda baca, penulisan huruf yang dikenal merupakan bagian dari ejaan bahasa Indonesia. Yang D, struktur generik teks eksposisi. Terdapat 3 struktur generik teks eksposisi. Yang pertama, tesis. Tesis dalam teks eksposisi dinamakan juga dengan pembukaan. Pembukaan dalam teks eksposisi ini dapat berupa pengenalan. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi adalah poin paling penting dalam teks eksposisi. Struktur teks eksposisi kedua ini berupa isi atau ide pikiran
apa yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Dan yang ketiga, penegasan ulang. Di dalam teks eksposisi terdapat penegasan ulang tentang pemaparan inti yang telah disampaikan pada struktur argumentasi pada inti isu. Oke, karakteristik penggunaan bahasa dalam teks eksposisi. Penggunaan bahasa adalah cara penulis mengungkapkan ide dalam teks, mulai dari lambang-lambang bunyi, yaitu huruf, suku kata, frasa, klausa, hingga kalimat termasuk tata ejaan. Selanjutnya, penerapan ejaan bahasa Indonesia. Setelah mencermati penerapan ejaan bahasa Indonesia, kita akan mencermati kosakatanya. Nah, ciri penggunaan kosakata itu yaitu penggunaan numeralia atau kata-kata petunjuk bilangan. Yang kedua, teknik memahami teks eksposisi. Anda perhatikan contoh berikut ini ya. Eksposisi ini berjudul 5 manfaat lidah buaya. Silakan dibaca. Nah, dalam teknik memahami teks eksposisi terdapat 3 poin. Yang pertama, teknik membaca sekilas. Yang kedua, teknik membaca dengan mencermati kalimat pertama awal paragraf. Yang ketiga, teknik membaca terstruktur. Di dalam teknik memahami teks eksposisi nantinya, kalian akan diberi format isian membaca pemahaman teks eksposisi. Selanjutnya, latihan memahami penggunaan bahasa dan isu teks eksposisi. Yang A, pengembangan kosakata. Kata itu berbentuk kebahasaan terkecil yang memiliki arti tertentu dalam satu bahasa. Kosakata adalah kata dan istilah yang digunakan dalam wadah tertentu. Diksi itu urusan seseorang ketika mengungkapkan ide, gagasan, atau perasaan secara lisan maupun tulisan. B. Memahami fakta dan opini. Pernahkah Ananda mendengarkan kata fakta dan opini? Ya, pasti sudah. Bahkan sudah menerapkan keduanya dalam kehidupan sehari-hari. Fakta adalah hal-hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Contohnya, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Opini adalah semua hal yang diungkapkan oleh seseorang atas dasar pendirian dan sikap yang diyakininya. Contohnya, tinggal di pesisir pantai sepertinya sangat menyenangkan. Jika ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.